Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membahas tentang makam Raja Landak. Di sini saya beranggota 3 orang. Yang pertama ada Bido, kedua ada Natania, ketiga ada Sertika. Baik Pak, saya dari IPGRI Pontianak ingin mewawancarai tentang makam Raja Abdul Kahar. Iya. Nah, di sini saya sebagai juru kunci penjaga makam Raja Abdul Kahar. Saya perkenalkan, nama saya Muhajirin. Saya asli di sini. Di sini ya Pak. Ya, perkenalkan juga nama saya Sertika Pak. Iya. Saya ingin bertanya, apa sih Pak sejarah tentang makam Raja Abdul Kahar? Sejarah tentang makam Abdul Kahar ya tempat para tamu untuk ziarah, karena makam tersebut adalah makam sejarah kerajaan Landak yang terletak di seberang. Dia adalah sesepuh pembawa agama Islam di Landak. Itu yang pertama ya Pak ya? Iya, yang pertama. Kenapa sih Pak makam Abdul Kahar ditempatkan di seberang sana? Tempat makam Abdul Kahar di tempat dari seberang sana karena ibu dari Raja Abdul Kahar dari air sungai yang besar, Sungai Landak. Kemudian bapak dari Raja Abdul Kahar itu jatuh dari Sungai Menyuke. Makanya di persimpangan antara Sungai Landak dan Sungai Menyuke, disitulah Raja Abdul Kahar ditempatkan, disemayamkan. Ibu dari Abdul Kahar itu bernama siapa ya Pak? Ibu Abdul Kahar bernama Putri Dara Hitam. Dia adalah yang tadi saya sampaikan dari Tanjung Selimpat di Kuala Behe, Kurnia sana. Itu memeluk agama Islam juga Pak? Belum. Semasa Abdul Kahar masih dalam kandungan ibunya, Raja Abdul Kahar belum menganut agama Islam. Setelah dia dewasa, baru dia masuk ke agama Islam, kemudian belajar agama Islam ke Demak dan digurui oleh Raja Abdul Fattah. Apa saja sih Pak peninggalan sejarah yang masih ada dari Raja Abdul Kahar? Peninggalan sejarah Abdul Kahar itu masih ada berupa 2 buah situs meriam. Itu adalah salah satu jika bakal berdiri sebuah kerajaan. Disitulah tempatnya kerajaan Landak yang pertama. Masih ada sekarang. Sosok dari Raja Abdul Kahar itu gimana Pak? Sosok Raja Abdul Kahar itu orangnya besar, tinggi, kemudian dia punya wibawa yang sangat besar. Sejak kapan sih Pak beliau memeluk agama Islam itu? Apa sejak dia udah menikah atau masih remaja gitu? Dia masih remaja, sudah belajar ke Demak dan diguru oleh Abdul Fattah tadi. Itulah dialah pembawa Islam pertama. Sejak kecil dia mulai belajar agama Islam dan dia dibimbing oleh guru itu. Kan di sini saya mengetahui tentang upacara tumpang negeri. Sejak kapan sih Pak upacara tumpang negeri itu diadakan? Acara tumpang negeri itu sebenarnya bersamaan dengan jarahnya Akbar. Jadi kalau zaman dahulu orang tua itu memberikan jarah kuburan, tapi sekarang sudah dikombinasikan
Jah Akbar Tumpang Negeri itu yang dinamakan Jah Akbar, itulah kita bersama-sama berziarah ke makam pendiri kerajaan. Kemudian yang diberi gelar Tumpang Negeri itulah memberi sajian-sajian roh-roh halus yang dulunya kepercayaan orang-orang zaman dulu. Bagaimana cara masyarakat Kabupaten Landak ini mengenang sosok dari Raja Abdul Kahar, Pak? Mengenang sosok Raja Abdul Kahar itu kita berziarah situ bukan berarti kita meminta sama dia, tetapi kita mendoakan leluhur. Makanya salah satu yang dapat kita perhatikan di makam itu adalah makamnya itu tidak ditutup semua, agar para tamu dan para anak-anak cucunya itu berziarah memohon doa dengan yang di atas bisa disampaikan supaya leluhur itu aman dan tenang di sana. Apa beliau Raja Abdul Kahar ini masih ada keturunannya, Pak? Keturunan itu banyak sekali. Di belakang keraton Ismahyana tadi itu ada keturunan-keturunannya. Yang salah satu keturunan itu ada punya anak, kemudian bernama Cili Tedung dan Cili Pahang. Dan di antara Cili Tedung dan Cili Pahang itu ada penggawa istana kerajaan yang ada di situ yang bisa kita kenal adalah Kiai Pengen Anom Jayakusuma dan Kiai Abdul Atu Bongkok dan Kiai sini. Bagaimana secara Abdul Kahar ini menyebarkan agama Islam di daerah sini, Pak? Dia menyebarkan agama Islam itu berantai seperti yang ada sekarang karena anak cucunya banyak. Jadi di sini mencakupi Kalbar adalah sebuah kerajaan yang terbesar ada di Landak, itulah yang dipimpin oleh Raja Abdul Kahar. Disitulah dia mulai sedikit demi sedikit untuk mempererat hubungan dan salah satu di antara penggawa-penggawa itu dimasukkan satu persatu. Sejak kapan beliau meninggal tuh, Pak? Dia meninggal setelah kerajaan Abdul Kahar itu sudah rampung dan sudah dibina dan baik. Kemudian pada tahun 1542 dia meninggal. Apa yang dirasakan masyarakat Kabupaten Landak selama Raja Abdul Kahar masih hidup, Pak? Perkembangannya lah. Perkembangan kerajaan ini beda dengan pembawaan Raja Abdul Kahar. Dulu pada zaman Raja Abdul Kahar semua masyarakatnya aman, tenang dan tentram. Tapi sekarang karena setelah Raja Abdul Kahar meninggal, kita ini sudah berbeda-beda suku dan bangsa. Tidak semuanya itu merasa mensyukuri kenikmatnya apa yang dipimpin oleh Raja Abdul Kahar. Karena Raja Abdul Kahar itu mempunyai dua suku, adiknya bernama Kanu Hanjaya dan Raja Abdul Kahar ada yang tertua. Karena salah satu di antara kerajaan Landak dipimpin oleh dua suku itu, kemudian yang kakaknya memimpin di pesisir pergunungan yaitu yang bernama Kanu Hanjaya, yaitu bernama Kanu Hanjaya, kemudian memimpin daerah Dayak, dan adiknya Kanu Raja Abdul Kahar yaitu memimpin keislaman kita. Maka dalam Kabupaten Landak ada dua suku. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bersatu karena adanya sesila keturunan ini. Dia menganggap bahwa ini adalah adik-beradik daripada keturunan Putri Hitam. Sejak Abdul Kahar ini lahir di Landak juga ya, Pak ya? Iya, Abdul Kahar lahir di Landak. Lahirnya itu tanggal berapa, tahun berapa, Pak? Lahirnya yaitu pada 1472. 1472. Kemudian meninggal 1542. Sekitar 70 tahun masa kerajaan Raja Abdul Kahar. Sekianlah, Pak, pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Iya. Yaitu besar, tinggi, berwibawa.
berwibawa besar. Baiklah, sekian dari wawancara saya. Terima kasih Ibu udah menyempatkan waktunya. Baiklah, saya akan mewawancarai salah satu seorang guru dari SMK Bikum 2 Kabupaten Melawi. Baiklah, pertanyaan pertama, apa tujuan dari tumpang negeri itu? Tujuan dari tumpang negeri itu dimana tujuannya untuk memanjatkan doa syukur, memohon keselamatan negeri itu kepada Sang Pencipta. Siapa nama mertua dari Raja Abdul Qahar? Oke, nama mertua dari Raja Abdul Qahar itu Gusti Sulung Lalang. Siapa nama Raja ke-8 Kerajaan Landak? Raja ke-8 Kerajaan Landak itu Raja Adipati Karang Tanjung Tua. Baiklah, sekianlah dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sama-sama. Saya akan mewawancarai Fitri. Siapa nama ibu dari Abdul Qahar? Namanya ialah Mayang Hitam. Siapa nama ayah dari Abdul Qahar? Nata Paling Pulang 7. Apa sejarah tentang makam Raja Abdul Qahar? Tempat para tamu ziarah atau memanjatkan doa, syukur memohon keselamatan. Bagaimana cara masyarakat Kabupaten Landak mengenang sosok dari Raja Abdul Qahar? Bagaimana cara masyarakat Kabupaten Landak mengenang sosok dari Raja Abdul Qahar? Mengenang sosok seorang Raja Abdul Qahar, masyarakat ziarah dan memanjatkan doa. Mengapa Raja Abdul Qahar dimakamkan di Desa Munggu? Karena ibu dari Raja Abdul Qahar berasal dari Sungai Landak dan ayahnya dari Sungai Menyuke, maka di persimpangan sungai dan Sungai Landak disitulah beliau disemayamkan. Sejak kapan Raja Abdul Qahar belajar Islam? Sejak dia beranjak dewasa. Apa saja peninggalan Raja Abdul Qahar? 2 situs meriam. Gimana proses ritual tumpang negeri diadakan? Proses tumpang negeri diawali dengan ritual buang. Kapan upacara tumpang negeri? Apa saja sajian yang dibuat untuk acara tumpang negeri diadakan? Nasi pulut yang melambangkan kemakmuran. Baiklah, sekian dari wawancara. Mohon maaf ada kata-kata saya yang kurang baik. Baiklah, saya akan mewawancarai Arvina Winda Sendari. Siapa nama ibu dari Abdul Qahar? Mayang Hitam. Siapa nama ayah dari Abdul Qahar? Nata Paling Pulang 7. Apa sejarah tentang makam Raja Abdul Qahar? Sejarahnya, tempat para tamu ziarah atau memanjatkan doa, syukur, memohon keselamatan. Bagaimana cara masyarakat Kabupaten Landak mengenang sosok dari Raja Abdul Qahar? Mengenang sosok seorang Raja Abdul masyarakat tiara dan memanjatkan doa. Mengapa Raja Abdul Qahar dimakamkan di Desa Munggu? Karena ibu dari Raja Abdul Qahar berasal dari Sungai Landak dan ayahnya dari Sungai Mayuke, maka di persimpangan sungai dan Sungai Landak di situ beliau disemayamkan. Sejak kapan Raja Abdul Qahar belajar agama Islam? Sejak dia beranjak dewasa. Apa
Apa saja peninggalan Raja Abdul Qahar? Peninggalannya yaitu 2 situs Maryam. Gimana proses ritual tumpang negeri diadakan? Prosesnya tumpang negeri diawali dengan ritual buang-buang. Kapan upacara tumpang negeri diadakan? Upacara tersebut diadakan 1 kali dalam 1 tahun. Apa saja sajian yang dibuat untuk acara tumpang negeri diadakan? Sajiannya yaitu nasi pulut yang melambangkan kemakmuran. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Semoga wawancara saya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Baiklah, sekian video kami, video tentang makam Raja Abdul Qahar. Mohon maaf jika dalam wawancara tersebut banyak kekurangan, banyak kata-kata yang salah. Kami dari kelompok 4 meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Sekianlah dari kami, terima kasih.